Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aspiandra Safa Azahra dengan NIM 2505176021. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pada bagian awal ini tentang MySQL Connector. Nah, jadi kita itu menggunakan perintah MySQL Connector ini fungsinya itu sebagai untuk mengimpor library MySQL Connector ke dalam program Python. Library ini memungkinkan Python terhubung dan berkomunikasi dengan database di MySQL, sehingga program ini dapat menyimpan, terus mengambil, mengubah ataupun menghapus data yang ada di dalam database itu tersebut. Itulah penjelasan singkat dari saya terkait MySQL Connector. Setelah ini untuk connect-nya akan dijelaskan oleh Haidir. Ya, saya izin masuk. Saya Ilham dengan NIM 03. Di sini saya akan menjelaskan di bagian MySQL Connector Connect. Nah, pada bagian ini kami menggunakan fungsi MySQL Connector Connect untuk menghubungkan program Python dengan database MySQL bernama Game Mechanism. Ini di dalamnya terdapat 4 parameter penting, yaitu ada host yang bernilai localhost, menandakan database berjalan di komputer lokal. Terus tuh variable root. Sebagai pengguna database, password yang dikosongkan karena menggunakan konfigurasi default, serta database yang menunjuk ke database game mechanism ini sebagai target koneksi. Nah, hasil koneksi ini disimpan ke dalam variabel con yang nantinya akan digunakan untuk menjalankan perintah-perintah SQL seperti menampilkan, menambah, mengubah maupun menghapus data dari database. Mungkin sekian dari saya kembalikan lagi moderator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Wasri dengan NIM 2505176035. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya dari teman saya yang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan di query 1, yaitu cursor execute, di mana pada pemrograman Python yang menggunakan database seperti MySQL ini, cursor execute digunakan untuk menjalankan atau mengeksekusi perintah SQL ke database. Fungsi utama dari cursor execute ini yaitu menjalankan perintah select, insert, update, dan juga delete. Mungkin untuk perintah lainnya seperti create table, drop table, dan sebagainya. Jadi cursor execute ini berfungsi sebagai penghubung antara program Python dan database untuk mengirim serta menjalankan perintah SQL. Baik, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Fiona Esther Mema dengan NIM 29. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fetch all yang merupakan salah satu dari 3 pemanggil atau pengambil yang ada di Python. Jadi di sini fetch all berfungsi sebagai pengambil seluruh hasil query. Jadi fetch all ini, jadi ketika kita execute di sini yang dijelaskan oleh rekan saya, fetch all ini akan mengambil seluruh query yang kita minta di sini. Selain fetch all, itu juga ada fetch one yang akan mengambil hanya satu baris aja, dan ada fetch many yang akan mengambil sejumlah baris tertentu. Jadi fungsi fetch all ini adalah untuk mengambil dari yang kita minta ini. Dan di sini juga sudah dijelaskan for row in rows. Kita akan meminta for row in rows-nya meminta untuk ngeprint nama di row
0, dan elemen di row 1 dan weapon di row 2. Begitu juga yang lainnya. Seperti ini ada UID di row 0, player di row 1, server di row 2, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan masuk ke demonya. Jadi di sini saya akan jalankan. Jadi di sini saya sudah menjalankan demonya. Jadi di sini ada 3 data yang dipanggil. Yang pertama itu ada daftar player. Jadi di sini menampilkan UID dari playernya, username dari playernya, terus juga ada server, ada status dari servernya, juga ada AR dan world levelnya. Selanjutnya juga ada daftar achievement. Di sini ada beberapa achievementnya dari player yang sama. Di sini ada achievement, ada player dan juga achievementnya. Terus yang terakhir ini adalah daftar karakter yang ada di dalam gamenya. Jadi di sini ada menampilkan nama-nama karakternya. Terus ada elemen dari karakternya dan juga senjata yang dipakai oleh playernya. Di sini ada sword, bow, claymore, polearm, dan katalis. Oke, sekian saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.